Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita hormati dosen kita, shalom dapat berkat dari Allah SWT, dan juga ketua masjid kita dan jemaah sekalian, insya Allah kita semua mendapat berkat dari Allah SWT. Baik, sebelum kajian kita sama-sama bacakan umul kitab, kita berdoa dengan kajian ini, Allah bimbing kita dan Allah berikan hidayah pada kita, sehingga kita bisa sami'na wa ata'na. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Baik Bapak Ibu sekalian, hari ini kita akan membahas pengadilan Allah. Ya, pengadilan Allah di mana kehidupan kita ini sesuai dengan apa yang kita kerjakan dan apa yang kita ucapkan. Semua yang kita ucapkan akan terjadi dan semua yang kita kerjakan akan berdampak pada diri kita. Di mana Allah SWT memberikan asistennya yang mencatat di kiri, di kanan. Begitu kita berbuat baik, maka dicatat dengan kebaikan. Begitu kita berbuat yang tidak baik, juga dicatat dengan yang tidak baik. Namun selanjutnya, jika kita berkata baik, kita dicatat dengan kebaikan, kita berkata buruk, maka catatannya dikeburukan. Dan endingnya, begitu kita kata buruk, langsung mendapatkan dada kita sempit dan kehidupan kita juga sempit. Nah, Bapak Ibu sekalian, nanti akan kita bahas bahwasanya manusia itu hanya mendapatkan dari apa yang diusahakannya. Jadi kita hanya mendapatkan dari apa yang kita usahakan. Baik dunia maupun kematian kita, ataupun nanti di kuburan, atau nanti kita di surga dan neraka, di akhirat. Nah Bapak Ibu sekalian, sering orang mengatakan bahwasanya nanti kalau kamu masuk surga, saya di neraka, tolong cari saya. Pernah kita dengar seperti itu? Sekarang saya tanya, bunda-bunda kalau di surga mau nggak cari temannya di neraka? Nggak mau. Ya, secara akal saja kita nggak bisa. Dan di Al-Quran menjelaskan, ya, seorang anak tidak bisa menolong seorang bapak tidak bisa menolong seorang anak. Dan juga di ayat lain juga menjelaskan bahwasanya nanti sahabat kamu tidak akan bisa memberikan pertolongan kepada kamu sedikit pun. Nah, katanya hadis ini Ustaz, kita kaji lagi hadisnya. Ada lagi yang berbicara bahwasanya orang yang hafal Al-Quran itu habis itu bisa menyelamatkan 10 orang. Kayak punya terapel aja. Emangnya surga punya dia? Ya, nggak bisa. Kok menyelamatkan 10 orang ya? Dari mana? Dalil dari mana? Di Al-Quran di surat berapa? Ayat berapa? Ya, jadi kita itu hanya mendapatkan apa yang kita usahakan saja. Tidak mendapatkan dari usaha orang lain. Baik Bapak Ibu sekalian, kita buka PPT pertama bahwasanya pengadilan Allah. Di pengadilan Allah, kita buka aja suratnya 50 ayat 17 sampai 18. Coba mau dibaca. Itu di adat ya apa? Arabnya artinya saja nggak apa-apa. Allah jelaskan bahwasanya ingat ketika dua malaikat mencatat apa yang kamu ucapkan. Jadi segala yang kita ucapkan itu dicatat oleh malaikat. Kita mengatakan, kalau Bapak Ibu sekalian tanya pada anaknya, mama minta uang, kasih duit. Maka ucapannya akan naik. Bapak Ibu sekalian mengatakan dengan anak minta uang, Bu minta uang Bu. Apa jawabannya? Jangan terlalu banyak minta uang, bukan mudah mencari uang, maka akan tercatat bukan mudah mencari uang. Dan akan dampak pada kita susah mencari uang. Kita susah mencari uang. Coba kita lihat, dia naik ke atas suratnya 35, ayatnya 10. Barang siapa yang menghendaki kemuliaan, maka bagi Allah lah kemuliaan itu semuanya. Kepadanya lah naik perkataan-perkataan yang baik dan amal soleh yang soleh dinaikkan. Dan orang-orang yang merencanakan kejahatan bagi mereka azab yang keras. Dan rencana jahat mereka akan hancur. Allah katakan bahwasanya barang siapa yang ingin kemuliaan, maka kemuliaan itu naik ke atas.
Jadi apa yang kita ucapkan itu semua naik ke atas. Dan Allah jelaskan, apa yang kamu ucapkan itu naik ke atas menjadi doa kita. Menjadi doa kita. Sekarang pertanyaannya, sudah berapa kali kalau anak minta uang kita katakan bukan mudah mencari uang? Sudah berapa kali kita mengatakan bukan mudah mencari uang, maka tidak akan mudah kita mencari uang. Allah menjelaskan bahwasanya apa yang kamu ucapkan itu tercatat dan apa yang kamu ucapkan kembali pada kamu. Jadi kita buka surat 51 ayatnya 22 ya. Benar 22 tuh, cepat udah. 51 berapa? Ya, apa yang 22 apa tuh? 23-nya? Maka demi Tuhan dan langit dan bumi, sesungguhnya yang dijanjikan itu adalah benar-benar akan terjadi seperti perkataan yang kamu ucapkan. Nah, demi Tuhan langit dan bumi, sesungguhnya apa yang terjadi itu, ucapan kamu itu terjadi sesuai dengan apa yang kamu ucapkan. Jadi, ucapan kamu itu terjadi sesuai dengan apa yang kamu ucapkan. Jadi, semua ucapan kita tercatat dalam buku catatan. Dalam buku catatan kita, dan kehidupan kita sesuai dengan ucapan kita. Sesuai dengan ucapan kita. Kalau kita mengatakan baik, cirinya kita mengatakan baik seperti apa? Dada kita lapang. Namun sebaliknya, kalau kita mengatakan yang tidak baik atau yang negatif, dada kita sempit. Dada kita sempit. Ya. Kita buka surat 15 ayatnya 97. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kami sungguh-sungguh mengetahui bahwa dadamu menjadi sempit disebabkan apa yang mereka ucapkan. Allah jelaskan, sesungguhnya kami memang mengetahui dada kamu sempit itu disebabkan oleh apa yang kamu ucapkan. Coba Bapak Ibu sekalian, kita lihat pada saat kita berbicara yang tidak baik, yang negatif, dada kita sempit. Kita marah, dada kita sempit. Coba kita, semakin kita marah, semakin banyak kita bicara marah, semakin sesak napas kita. Gitu. Semakin sesak. Saya kasih contoh. Misalkan Bapak Ibu sekalian kehilangan uang 50 juta. Ngaji kehilangan 50 juta marah. Tadi saya ngaji hilang 50 juta. Langsung fitnah sana, fitnah sini, duduk sana, duduk sini. Dada kita semakin sempit. Semakin sempit. Tapi kalau kita berbuat kebaikan, kita prasangka baik, pada saat hilang 50 juta, kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Yang uang 50 juta hilang, keren, hebat. Kenapa? Allah akan ganti 5 miliar. Lapang enggak dada kita? Lapang. Sekarang pertanyaannya, dengan kita hilang uang 50 juta, kita marah-marah, kita berontak, nguling-nguling, apakah uangnya kembali? Enggak. Kita mendapatkan kerugian lagi. Tapi kalau kita berdoa pada Allah, minta yang banyak, maka Allah akan memberikan yang banyak pada kita. Masya Allah, luar biasa. Nah, kita kasih contoh lagi adalah namanya bersyukur. Bersyukur itu secara spiritual, emosional, dan sosial. Secara spiritual, menghadirkan Allah. Emosional, kita mengucapkannya baik. Sosial, kita berbagi. Sekarang saya tanya kepada Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu punya mobil Avanza, bersyukur tidak? Bagaimana bersyukurnya? Alhamdulillah dikasih mobil Avanza, pacar datang pengajian. Begitu ya? Kenapa tidak kita tambah lagi? Alhamdulillah dikasih mobil Avanza, ya Allah gantilah dengan Innova. Kan janji Allah kalau kamu bersyukur, ku tambah. Kita ambil janji itu. Kita ambil janji itu. Tapi orang, aku bersyukur punya mobil Avanza, pacar ngaji, Alhamdulillah. Kenapa tidak mau tambah lagi? Ya Allah, tambahlah, gantilah mobil dengan Honda Ribbon. Jadi tidak cukup di situ. Karena kenapa kita minta? Ini serakah, Ustaz. Allah katakan bahwasanya jika kamu bersyukur, ku tambah nikmat. Maka kita minta nikmat itu. Benar atau tidak?
Nah, baru denger Ustadz. Gitu. Ya, kita hanya bersyukur saja. Ustadz Habib, saya bersyukur. Misalkan dapat 10 juta per bulan. Alhamdulillah, saya bersyukur. Ya, Alhamdulillah saya bersyukur 10 bulan. Ya Allah, tambah lagi ya Allah agar aku bisa bersedekah. Jadikan 100 juta ya Allah agar aku bisa bersedekah. Agar aku banyak bisa bersedekah. Tujuan kita banyak uang agar bisa sedekah. Agar bisa bersedekah. Ustadz, tujuan kita banyak uang agar bisa makan. Orang punya uang, tidak punya uang, masih makan. Ada yang tidak punya uang hari ini masih makan, hari ini masih makan. Ya, tapi tujuan kita punya uang banyak agar aku bisa bersedekah. Jadi kita berikan penjelasan-penjelasan dari teksnya. Semua orang ingin punya uang. Itu teks. Tapi konteksnya, semua orang pengen punya uang, belum tentu konteksnya sama. Ada orang pengen punya uang, ingin berpoya-poya. Ada orang pengen punya uang, ingin dia berhappy. Ada orang yang banyak uang agar bisa bersedekah. Agar bisa mengadakan pengajian. Agar bisa mengadakan kebaikan. Kira-kira kita bisa sedekah tidak kalau nggak punya uang? Nggak bisa. Nggak bisa kita berimpak. Maka dari itu, kembalikan kepada konteksnya apa kita punya itu. Jadi di sini bahwasanya tersimpan apa yang kita ucapkan itu. Ya. Dan juga Bapak Ibu sekalian, tercatat lagi apa yang kita perbuat. Tadi ucapan dan perbuatan. Ya, kita buka surat 54 ayatnya 52 dan 53. Segala sesuatu yang telah mereka perbuat tertulis dalam buku-buku catatan amal. Segala amalannya kecil atau yang besar, semuanya tertulis di lauh mahfuz. Segala sesuatu yang besar, yang kecil, perbuatan itu tercatat. Saya kasih contoh. Bapak Ibu sekalian, kita numpang kamar mandi. Ya, kita ada urusan sama kamar mandi. Bun, izin numpang kamar mandi? Ya, silakan. Kamar mandi, ya di situ ada fasilitas kita, nama kamar mandi ada air bla bla. Ternyata di situ ada sabun cuci muka. Kita ambil sabun cuci muka, kita cuci muka. Ini dicatat. Dicatat. Kalau kita tidak minta kepada yang tuan rumah, maka nanti di akhirat ditagih. Ini ditagih. Karena posisi kita itu tidak meminta sabun mandi. Ini dicatat. Yang kecil seperti dicatat. Dan nanti diminta pertanggungjawaban. Misalkan Ustadz Habib numpang kamar mandi saya, ambil sabun tanpa minta dengan saya, maka nanti di akhirat saya tagih. Mana? Kan ada catatannya. Saya diambil oleh Ustadz Habib. Habib dia mengatakan ada di sini, mengambil sabun, nanti dipinta pertanggungjawabannya. Seperti apa pertanggungjawabannya? Dipinta amal solehnya. Nanti ada skornya berapa? Apakah saling kasih itu? Enggak. Nanti saling memberi seperti saldo. Seperti saldo. Karena ada catatan kita. Kita punya catatan namanya ilijin dan iliyin. Nanti sama seperti QRIS ibaratnya. Nah, Ustadz Habib dulu pernah ngasih saya, QRIS berapa? Ini berapa? Nanti kita semua sibuk mengurusin amal-amal kita masing-masing. Kita sibuk mengurusi amal masing-masing. Misalkan Mas siapa yang ujung namanya? Mas Indra. Mas Indra memijak sendal saya. Kotor sendal saya. Itu tercatat. Nanti Mas Indra berhubungan dengan saya. Mas mau menzolimi saya, memijakkan sendal saya. Nanti dibayar. Itu dibayar nanti. Maka pengadilan Allah itu luar biasa. Luar biasa. Dan catatan-catatan itu semua tersimpan. Apa namanya? Ada sijin dan ada iliin. Kita buka surat 83, 70 sijin iliinnya. Dibaca. Jangan sekali-kali begitu. Sesungguhnya catatan orang yang durhaka benar-benar tersimpan dalam sijin. Tahukah engkau apakah sijin? Ia adalah kitab yang berisi catatan amal. Celakalah pada hari itu bagi para pendusta. Ya, catatan keburukan kita itu namanya apa aja? Sijil. Ya, sijin. Jadi keburukan kita sijin. Termasuk kita berkata yang tidak baik,
Misalkan bunda maaf pada saat anaknya minta uang, mama minta duit, minta uang terus setiap hari. Bukan mudah nyari duit, tercatat. Tercatat. Ya. Dan ini naik ke atas dan kembali kepada kita. Kembali kepada kita. Sekarang pertanyaannya, orang yang selalu mengatakan bukan mudah mencari uang, pasti susah hidupnya. Karena apa? Dia sudah mendoakan bukan mudah mencari uang. Sekarang pertanyaannya, orang menghafal saja, waduh, susah banget menghafal, itu akan susah. Coba nanti Bapak Ibu sekarang tes, menghafal misalkan 1 lembar. Insya Allah mudah. Rabbi sendiri, ya Allah, lancarkan aku. Bisa. Kenapa kita tidak bisa? Kita sudah mengatakan ini susah. Ini akan susah. Maka kita akan terblok bahwa itu susah semua. Karena akan naik ke atas apa yang kita bicarakan. Nah, catatan kebaikan-kebaikan kita tercatat dalam kitab Iliyin namanya. Sekali-sekali tidak sesungguhnya catatan orang-orang yang berbakti benar-benar tersimpan dalam Iliyin. Tahukah engkau apakah Iliyin itu? Itulah kitab yang berisi catatan amal kebaikan. Ya, Iliyin itu semua amal kebaikan. Tadi Bapak Ibu sekalian ada yang dari bukit. Begitu mau dari bukit, dia hadis bahwasanya begitu kita berangkat mau menuju majelis itu sudah dicatat. Dari bukit. Maka di hadis yang sahih, semakin jauh jarak kita itu semakin banyak pahala. Kenapa? Karena dia mencatat malaikat. Dari kita berangkat ke rumah sampai di sini, sampai kita ngaji itu dicatat sampai kita pulang. Sampai kita pulang. Maka waktu kita ngaji ini, walaupun jamnya sama, waktunya sama, pahala kita berbeda. Di mana berbeda? 1 dari jarak, kembali ke hadis. Yang kedua, dari apa yang kita kerjakan. Contoh. Yang A dapat misalkan bapak-bapak dapat 10.000. Kok Ustadz habis dapat 15.000? Kenapa? 1, jaraknya jauh. Yang kedua, ya tadi menyiapkan meja. Jadi semua yang kita lakukan itu ada catatannya. Yang memberikan air minum ini akan berbeda dengan yang tidak memberikan air minum. Pahalanya. Karena apa demikian? Karena setiap yang kita kerjakan ada catatannya. Ada catatannya. Masya Allah luar biasa. Allah jelaskan, baik yang besar maupun yang kecil, semua ada catatan. Ini luar biasa nama catatannya. Nah, nama catatannya ada Iliyin. Ini Iliyin, ada tadi yang jelek tadi namanya Sirjin. Sirjin ya. Yang ini yang bagus Iliyin. Jadi ada catatan. Nah, Bapak Ibu sekalian, nanti kehidupan kita di akhirat, kita hanya membaca kalung ini. Membaca kalung ini. Seperti apa kalungnya? Kita lihat di surat 17 ayat 13. Surat 17 ayat 13. Dan tiap-tiap manusia itu telah kami tetapkan amal perbuatannya sebagaimana tetapnya kami pada akhirnya. Dan kami keluarkan baginya pada hari kiamat sebuah kitab yang dijumpai. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita ini kehidupan kita ini ada kalung. Ada kalung. Bahwasanya hari ini kita dapat rezeki, ada catatan kalungnya. Ustadz Imron dapat hari ini rezeki uang 1 miliar, ada kalungnya. Atau nanti Ustadz Imron hari ini jatuh di depan pintu, ada kalungnya. Sekarang pertanyaannya, Bapak Ibu sekalian pernah mendengar tidak? Katanya kita musibah, jodoh, rezeki, itu tercatat di laut mahfuz sebelum kita lahir. Sebelum kita lahir. Yang tercatat itu rumusnya. Contoh, kalau misalkan Ustadz Habib ditakdirkan kaya, tetangganya ditakdirkan miskin. Kira-kira adil tidak Allah? Sedangkan tetangga itu rajin, sholat, rajin ini. Tapi karena takdir miskin itulah. Coba kita berpikir. Kira-kira adil tidak Allah? Tidak. Yang ada itu rumusnya. Bukan berarti Ustadz Habib ditakdirkan kaya, yang tetangganya miskin.
Nah, berbuat apapun kita tetap miskin karena sudah takdir. Kok begitu? Masuk akal tidak? Tidak. Yang ada ketetapannya itu adalah rumusnya. Yang perjalanan ini adalah hasil. Hari ini saya mendapatkan uang 1 miliar. Itu hasil. Bukan kerja hari ini, tapi kerja saya yang masa lalu. Kerja saya masa lalu. Bukan hari ini. Saya tanya dulu. Bapak Ibu sekalian, pernah ambil rapot anak? Pernah ya? Pernah. Anaknya juara 1. Misalkan namanya anaknya Eko. Juara 1 adalah Eko bin si A. Sekarang pertanyaannya, Eko bisa juara 1 itu pekerjaannya hari ini atau pekerjaan yang lalu? Diumumkan hari ini. Jadi kita ini ya, yang kita temui hari ini, yang kita dapat hari ini adalah pengumuman dari pekerjaan kita yang masa lalu. Gimana, nyambung? Kalau kita buat rumus lagi, bunda yang baju jilbab hijau ditakdirkan kaya. Bunda sebelahnya takdirkan miskin. Padahal sama-sama berbuat kebaikan. Sama-sama ngaji, sama sholat, sama tahajud, sama-sama berbakti sama orang tua. Tapi karena takdir miskin, tetap miskin. Begitu maksudnya. Kira-kira adil tidak? Tidak adil. Maka Allah memberikan rumus. Kalau kamu berbuat baik, dibalas berapa? 10 lipat. Rumusnya yang dikasih. Bukan takdir kita miskin tadi. Kaya miskin, senang tenang itu tergantung kepada pilihan kita. Dada kita sempit disebabkan oleh apa yang kita ucapkan. Coba kita ngomong kotor-kotor, ngomong jelek-jelek. Sempit dada kita. Tapi kalau kita begitu kehilangan, ya, begitu kita hilang, kita ucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, kita doa dapat kembali oleh Allah, dada kita akan lapang. Akan lapang. Jadi hidup itu adalah pilihan kita sendiri. Pilihan kita sendiri. Kalau kita mau sempit, ya silakan sempit. Kalau kita mau longgar, ya silakan longgar. Allah jelaskan, kalau kamu ingin dibaikin, coba kita lihat surat 6, 160. Dibaca. Barang siapa membawa amal yang baik, maka baginya pahala 10 kali lipat amalnya. Dan barang siapa yang membawa perbuatan jahat, maka dia tidak diberi pembalasan. Dan seimbang dengan kejahatannya. Sedang mereka sedikit pun tidak dianiaya. Allah katakan, barang siapa yang berbuat amal baik, kubalas 10 lipat. Nah ini, yang buka kardus air minum. Itu berbeda pahalanya yang tidak buka hari ini. Karena dia dapat 10 kali lipat. 10 kali lipat. 10 kali lipat itu apakah semua kebaikan? Tidak. Termasuk bahwasanya orang berbuat baik itu di bawah 10 itu banyak macamnya. Termasuk namanya diabadikan, ya, keluarganya keluarga cemara, dan Allah balas kebaikan, anaknya baik-baik. Coba kita lihat. Orang-orang yang banyak berbuat baik, coba kita lihat anaknya baik tidak? Baik-baik. Baik-baik anaknya. Dan dapat warisan. Dapat warisan. Oh, cucung si A. Cucung si A. Dapat warisan dia. Maka di kebaikan itu ada skema-skemanya. 10 kali lipat ada skemanya lagi. Ada skema-skemanya lagi. Masya Allah, itu luar biasa. Dan Allah juga jelaskan, ya, kalau kamu berimpak dibalas berapa? 700 lipat. Tadi kan jelaskan oleh santri kita ya. Ya. 700 tadi apakah semua uang? Misalkan Ustadz misalkan impak uang 1 juta. Dibalas 700 lipat berapa? 700 juta. Apakah uang semua? Mau enggak dibalas uang semua? Cuma uang saja dibalas. Nah, maka dari orang berimpak itu dibalas 700 lipat, dia tadi proses ya. 1 biji menjadi 7 tangkai. 1 tangkai ada 100 buah, berarti 700. Tangkai pertama, orang yang suka berimpak itu orangnya tenang. Yang kedua senang. Yang ketiga dapat doa Rasul. Yang keempat dapat ilmu al-hikmah.
Seperti ini kita mau ngaji ilmu al-hikmah ini. Pagi-pagi kita ngaji dulu. Ini orang-orang yang suka bersedekah. Yang kelima, ya, dia mendapat furqan. Apa furqan? Bisa membedakan yang benar dan yang salah. Ya, ada orang merokok di masjid dan sebagainya, ya. Bisa membenarkan yang benar dan yang salah. Yang keenam, orang yang sabar. Yang ketujuh, hartanya melimpah. Jadi 7 ini punya tangkai, punya hitungan dia. Punya hitungan. Bukan langsung 700 lipat uang semua. Ini ada rumusnya. Dan rumus Allah lagi, kalau kamu berbuat baik, kamu akan dapat kebaikan itu. Kalau kamu berbuat jahat, kamu akan mendapatkan seimbang. Seimbang ini kalau jahat. Seimbang. Nah, pertanyaannya Ustadz, tadi kalau kita berbuat baik, akan dapat kebaikan. Kalau berbuat jahat, akan dapat kejahatan. Pertanyaannya, kenapa si A itu berbuat jahat kok belum dibalas? Belum dibalas. Ya, ada 2. 1, belum skornya. Yang kedua, karena rezekinya rezeki citron. Nah, ada lagi, Bapak Ibu sekalian, orang mengatakan dia mencuri. Mencuri, dapat ditangkap polisi. Dia ngaku cuman sekali inilah. Baru kali ini saya melakukan ini. Di Al-Quran menjelaskan, kita buka surat 16-61. Surat 16 ayat 61. Jikalau Allah menghukum manusia karena kezalimannya, niscaya tidak akan ditinggalkannya di muka bumi sesuatu pun dari makhluk yang melata. Tetapi Allah menangguhkan mereka sampai kepada waktu yang ditentukan. Maka apabila telah tiba waktu yang mengundurkannya, barang sesaat pun dan tidak pula berdahulu. Nah, kalimatnya menjelaskan kalau kita baru 1 kali itu belum akan dapat hukuman. Kenapa kita dapat hukuman? Sudah berulang kali. Sudah berulang kali. Kalau sudah berulang kali, kita akan dapat hukuman. Maka di sini juga dijelaskan di surat Fatir ayat terakhir, kalau baru 1 kali, Allah tidak memberikan hukuman. Coba kita lihat, Bapak Ibu sekalian, ada anak kita ngambil uang kita baru 1 kali, dihukum enggak? Enggak. Ditegur dulu. Ya, kedua kali nasehatin, 3 kali baru kita hukum. 3 kali baru kita hukum. Ya, maka kenapa dia dapat hukuman? Karena sudah berulang kali. Sudah berulang kali. Masya Allah, ini luar biasa. Nah, Bapak Ibu sekalian, sering mendengar bahwasanya saya begini gara-gara si A. Saya bangkrut gara-gara sekretaris saya. Saya bangkrut gara-gara uang dibawa oleh bendahara saya. Saya bangkrut gara-gara staf saya. Pernah dengar? Itu cuman perwakilan dari Allah. Sekarang pertanyaannya, ada tidak orang bangkrut itu langsung Allah sendiri yang ngambil uangnya? Tidak ada. Tidak ada. Semuanya lewat pelantara. Sebenarnya kita bangkrut itu bukan karena sekretaris kita, tapi Allah utus sekretaris kita yang lalai. Karena manusia hanya mendapatkan apa yang mereka perbuat saja. Kita buka suratnya 53, ayatnya 38-39. Yaitu bahwasannya seorang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain, dan bahwasannya seorang manusia tidak ada memperoleh selain apa yang telah diusahakan. Seorang yang berdosa tidak memikul dosa orang lain. Tidak memikul dosa orang lain. Bapak Ibu sekalian, lihat, pernah ada yang ngomong, kalau ada yang berzina rumah ini, 40 rumah kena dosa kalau. Pernah lihat, pernah dengar? Ya, dari mana dosa kita? Dari mana dosa kita? Kalau begitu, maaf, orang yang punya rumah dekat hotel Hepper, ya depan ini, pindah semua. Kenapa? Mungkin di hotel berjalan berzina. Pindah kita, kenapa? Dekat hotel. Pindah semua kan? Bukan berarti kita mengatakan hotel tidak bagus ya.
tapi namanya hotel ya bla 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 gitu ya. Pindah semua orang. Nah, yang kita berdosa itu ada suatu kejahatan yang tidak kita tegur. Misalkan tetangga kita berzina, kita cuek. Kita tidak menegur. Kita tidak menegur. Berarti dosa tidak. Kita membiarkan kejahatan. Membiarkan kejahatan. Dan Bapak Ibu sekalian, mungkin pernah mendengar, dosa istri, dosa anak perempuan ditanggung oleh suami. Kalau begitu, para suami tidak mau punya istri lagi. Rame-rame ke pengadilan mau menceraikan istri. Kenapa? Dosanya ditanggung, ngerepetnya ditanggung. Itu teks. Tapi konteksnya, istri sudah dinasehati berjilbab. Kapan keluar berjilbab? Bahkan sudah dimarahi dan nasihati. Namun dia tidak mau berjilbab, berarti sudah lepas suaminya. Lepas suaminya. Karena sudah kita memberi tahu. Sudah memberi tahu. Atau yang membuat dosa istri ditanggung suami, jilbab tidak disiapkan oleh suaminya, sehingga istrinya tidak bisa berjilbab untuk keluar. Salah siapa? Suaminya. Nah, itu yang ditanggung. Tidak semua dosa istri itu ditanggung oleh suami. Contoh, zaman sekarang Bapak Ibu sekalian, maaf ya, banyak terjadi selingkuh-selingkuh. Kalau istri selingkuh, ada yang maaf ya, yang istri tentara itu 24 kali selingkuh, apa ditanggung oleh suaminya? Tidak. Masa tiba-tiba dapat dosa? Tapi kalau tahu istri selingkuh, suaminya tidak bertindak, itu dosa. Itu nama dosa. Kalau bahasa kita dusun, dayus. Maka kalau istri berani selingkuh, keluarkan. Jangan kasih tawar-menawar lagi. Hari itu juga diceraikan. Kenapa demikian? Karena kalau lelaki selingkuh itu nafsu, kalau perempuan selingkuh itu dengan perasaan. Berbeda dia. Kalau laki-laki itu dengan nafsu, kalau perempuan dengan perasaan. Nah, Bapak Ibu sekarang kita lihat lagi. Suratnya 39 ayat 7. Surat 39 ayat 7. Jika kamu kafir, maka sesungguhnya Allah tidak memerlukan imanmu, dan Dia tidak meridhoi kekafiran bagi hambanya. Dan jika kamu bersyukur, niscaya Dia meridhoi bagimu kesyukuranmu itu. Dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Kemudian kepada Tuhanmu lah kembalimu. Lalu Dia memberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Allah katakan bahwasanya seorang berdosa tidak bisa menanggung dosa orang lain. Dan Allah akan beritahu semua pekerjaanmu. Semua pekerjaanmu ada dalam kehidupan kita ini. Dalam kehidupan kita ini. Coba lihat orang-orang yang baik, ada nggak sengsara hidupnya? Tidak ada. Tidak ada. Kenapa dia sengsara? Tanyakan perbuatannya itu. Tanyakan perbuatannya itu. Jadi seseorang yang berdosa tidak akan ditanggung dengan orang lain. Oh, kita kalau orang berzina 40 rumah menanggung dosanya. Coba dari mana dalilnya? Al-Qurannya surat berapa? Hadisnya hadis apa? Hadis yang ada pangkat, hadis itu ada teks, ada konteks, ada kontekstual dia. Ya. Oh, dosa istri, dosa anak perempuan ditanggung oleh suaminya. Nah, rame-rame. Tidak mau istri lagi. Kenapa? Capek dengan dosa. Capek dengan dosa. Nah, itu bahwasanya kewajiban suami itu adalah memimpin, menasehati, mengarahkan. Kalau tidak mau, lepas. Sekarang pertanyaannya, Nabi Lut, Nabi Nuh, apakah dosa anak Nabi Nuh ditanggung oleh Nabi Nuh? Enggak. Apakah istri Lut ditanggung oleh Nabi Lut? Enggak. Enggak ditanggung. Dosa sendiri-sendiri. Nabi Lut dan Nabi Nuh sudah mengarahkan pada istrinya. Bahkan malaikat mengatakan bahwa itu, ajaklah orang dekatmu dan pasangan kecuali istrimu. Kecuali istrimu. Udah tahu bahwasanya istrinya nih kurang bagus. Kecuali istrimu.
Nah, bahwasanya ada kisah-kisah kehidupan itu. Coba kita buka lagi suratnya 35 ayatnya 18. Orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Jika seseorang yang dibebani dengan dosa yang berat, lalu memanggil orang lain untuk memikul bebannya itu, tidak akan dipikulkan sedikit pun, meskipun yang dipanggilnya itu kaum kerabatnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, bahwasanya seorang lain tidak bisa memikul. Bapak Ibu sekalian pernah dengar enggak? Kalau orang ngerumpikan orang itu, maka dosa, misalkan Pak siapa namanya? Pak Sarip ngerumpikan saya. Maka pahala Pak Sarip saya ambil semua. Dosa saya diambil dia semua. Kalau gitu enak banget orang dirumpiin ya. Ya. Pasti Ayu Ting Ting banyak sekali pahalanya oleh ibu-ibu. Karena ibu-ibu hanya ngerumpikan Ayu Ting Ting, misalkan maaf ya. Pada saat dia misalkan pakaian kurang sopan misalkan ya. Waduh, Ayu Ting Ting ini begini. Woi, kata Ayu Ting Ting, kenapa? Sedap, kenapa? Pahala ibu-ibu pengajian Al-Furqan saya ambil semua. Sudah masuk di saya semua. Pahala saya suruh jemaah-jemaah sana sudah saya ambil semua. Lihat itu katanya ibu-ibu pengajian sana tuh pahalanya sudah habis. Sekarang dosa saya diambil dia semua. Masuk akal tidak? Masuk akal tidak? Maka Al-Quran itu ya tafakarun, berpikir. Yang benar, ibu-ibu ngerumpikan Ayu Ting Ting, ibaratnya maaf ya, di artis kita sebagai contoh saja. Atau artis yang lain, kita dosa. Kita dosa. Ayu Ting Ting sabar dengan rumpian, dia dapat pahala. Kita dosa Ayu Ting Ting, maaf ya, nanti dipotong aja videonya, jangan Ayu Ting Ting tadi ya. Ya. Ibu yang baju jilbab coklat, ibu siapa? Ibu dan ya. Ibu siapa namanya? Ya. Ibu Rukia. Ibu Rukia dirumpikan oleh ibu belakang yang jilbab hijau. Wah, dirumpikan berdua, set dirumpikan. Ya. Kata ibu ini, biarlah dia ngerumpikan saya. Dosa saya diambil dia semua. Pahalanya sudah saya ambil. Lihat aja katanya pahala dia itu habis. Sekarang 13 tahun saya ambil semua. Ya. Masuk akal tidak? Tidak. Yang benar, ibu tadi dirumpikan, karena ibu sabar, ibu dapat pahala. Ibu tadi yang belakang, maaf contoh saja Bunda ya, belakang ngerumpikan dosa. Dosa. Berapa dosanya? Lihat pada skornya sendiri. Berapa pahala ibu? Sesuai dengan kesabaran. Begitu ibu sebelah bilang, bun, ibu dirumpikan ibu belakang. Oh iya, ya Allah, ridho hidupnya, angkat derajatnya, permudahkan semua urusan, itu dapat pahala. Tapi yang pernah dengar, dosa saya diambil dia semua, pahala dia saya ambil semua, dosa saya diambil dia semua. Enak banget ya. Masuk akal nggak seperti itu? Akal aja nggak masuk. Yang ceramah seperti itu banyak. Sekarang pertanyaan, dalilnya mana? Yang bisa saling ambil dosa ini? Yang bisa saya ambil pahala, dari mana dalilnya? Kok enak banget ngambil pahala? Kita buka lagi. Suratnya 17, ayatnya 15. Siapa yang mendapat petunjuk, sesungguhnya dia mendapatkan petunjuk itu hanya untuk dirinya. Siapa yang tersesat, sesungguhnya akibat kesesatannya itu hanya akan menimpa dirinya. Seseorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Allahu Akbar. Seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Tadi mengatakan, dosa pula diambil diogalo. Pernah dengar? Nah, setelah kita buka Al-Quran, tidak begitu. Jangan terlalu mudah berceramahnya. Kalau begitu, dosa kita ini habis. Pernah kita ngerumpikan uang? Pernah kita kesal sama orang kan? Kita kata kan? Bapak itu, tidak benernya di kita. Habis pahala kita. Langsung dia ambil bapak tadi. Dan dosa dia kita ambil. Enak banget ya. Enak banget. Nah, maka dari itu Bapak Ibu sekalian,
kita harus yatafakkar, berpikir. Kita buka satu ayat lagi, surat 6 ayat 18. Dialah penguasa atas hamba-hambanya, dan dialah yang maha bijaksana lagi maha. Terus ayat berikutnya, Katakanlah, siapakah yang lebih kuat persaksiannya? Katakanlah, Allah. Dia menjadi saksi antara aku dan kamu. Nah, saksi pertama, kesaksian siapa? Allah. Jadi dia ada saksi kepada kita semua. Bukan kata orang tadi. Nah, selama ini kita percaya, oh yang ngomongnya ustadz itu. Habis dosaku diambil dari dia. Berapa ton? 80 ton. Sekarang pahala ibu-ibu jemaah Al-Furqan saya sudah ambil semua. Karena ngatoin saya tadi. Enak banget ya. Itu pikiran anak TK. Pikiran anak TK. Nah, kita teruskan Bapak Ibu sekalian. Bahwasanya rumus tadi, kita buka rumus. Allah menjelaskan tidak ada balasan kebaikan melainkan kebaikan itu juga. Jika kamu berbuat baik, kamu itu untuk diri kamu sendiri. Kita buka surat 17 ayat 7. Jika berbuat baik, berarti kamu telah berbuat baik untuk diri kamu sendiri. Ya, oke. Jika kamu berbuat baik, sebenarnya kamu itu berbuat baik untuk diri kamu sendiri. Pada orang itu, apa katanya? Kalau orang baik, saya baik. Tapi kalau orang jahat, saya lebih jahat. Berarti dia lebih setan. Dia astan. Apa astan? Asisten setan. Ya, di surat 7, 202. Ada astan, ada bestan. Besti setan. Ya, di surat 41. Ada lagi apa? Satan, saudara setan. Di surat 17. Dia itu ada 4. Ada pelindung setan, ada bestan, ada astan, ada satan. Itu judulnya korelasi antara manusia dan setan. Korelasi antara manusia dan setan. Insya Allah luar biasa. Ya. Kemarin Ustaz Endra menyampaikan tentang ini, itu banyak sekali respon dari peserta itu. Ya. Ustaz Endra belum pernah sini ya? Nah, nanti sekali-kali ajak ke sini gitu ya. Dia pernah dulu yang ikut pelatihan juga, dia juga pembicara gitu ya. Dan juga kami selain bersamaan pembicara, dia juga keluar dari Guntur kemarin. Ya. Dia menjelaskan itu, Masya Allah, jemaah kaget ternyata korelasi antara manusia dan setan. Kok ada astan, Us? Iya. Karena surat 7 itu kan, penasaran enggak? Yuk kita baca dulu surat 7, 202 ya. Coba baca dulu. Jadi saya kasih kisi-kisi dulu ya. Coba, orang-orang kafir itu. Dan teman-teman mereka, orang-orang kafir dan fasik, membantu syaiton-syaiton dalam menyesatkan, dan mereka tidak henti-hentinya menyesatkan. Nah, kan astan, asisten setan. Siapa asisten setan? Termasuk bandar narkoba, germo-germo, yang tukang korupsi, sekretaris yang korupsi, astan kali itu. Kan ada kepala dinas itu, maaf, dia jujur, dirayu. Ya, sekali-kali tidak apa-apa, dicoba aja joget-joget dulu, astan itu. Apalagi yang tukang-tukang apa? Yang karaoke nanti ngapa-apa itu astan itu, asisten setan. Orang yang tidak pernah berbuat yang tidak baik, diajak tidak baik, namanya astan, asisten setan. Nanti oleh Ustaz Endra dijelaskan semua apa saja astan itu. Oh, kita pernah juga jadi astan. Contoh, Bunda mau berbuat baik sama orang, mau impak misalkan 500 juta. Kata yang sebelah ini, nggak usah banyak-banyak, 50 juta aja. Itu astan. Asisten setan. Atau Bunda mau kasih pengamen, maaf ya, 100.000. Kata yang sebelah, nggak usah, 10.000 aja. Astan itu. Asisten setan. Dia misikin jadi astan. Jadi asisten setan. Karena setan nggak bisa langsung ngomongnya. Setan nggak bisa langsung ngomong sama kita. Nanti akan dijelaskan. Nanti sekali-kali aja Ustaz Endra nanti. Dia akan menjelaskan astan itu apa. Gitu ya. Bestan, besti setan itu apa.
Dia teman akrab sama setan, ke pasar sama setan, dia shopping sama setan, makan baksonya bakso setan. Iya. Nanti bunda-bunda akan tahu kapan kita menjadi bestan. Apa sebabnya di bestan ini? Kan ada semua di Al-Quran. Ada semua di Al-Quran. Nah, kita teruskan. Allah jelaskan, tidak ada balasan kebaikan, melainkan kebaikan itu juga. Kita buka surat 55 ayat 60. Adakah balasan kebaikan selain kebaikan itu pula? Adakah balasan kebaikan selain kebaikan itulah? Bahwasanya tidak ada balasan kebaikan, melainkan kebaikan itu juga. Bunda, pernah tidak kita? Saya percuma saja baik dengan dia itu. Tapi, apa katanya? Air susu dibalas air tuba. 1. Percuma saja kita baik sama dia. Terima kasih lagi tidak? 2. Percuma saja kita baik sama dia, tapi dia nggak punya perhatian sama kita. 3. Itu kita lagi ada bersama menjadi bestan, bersama setan. Karena begitu kita berbuat baik di sini, balasannya bukan di sini. Balasannya bukan di sini. Coba kita lihat Bunda, kisah Siti Hajar, Safa Marwah, dapat airnya di mana? Hijri Ismail. Jadi kalau kita mau buat baik di sini, balasan di sini, namanya kita itu buha. Apa buha itu? Buruh harian. Belajar bekerja di sini, dibayar di sini kan? Tapi kalau kebaikan kita, ya, begitu kita baik di sini, jangan berharap balas di sini. Jangan berharap balas di sini. Balasannya di sini. Kenapa demikian? Allah sengaja agar kamu tuh berpikir. Coba tiba-tiba, saya kemarin tuh orang tuh baik banget dengan saya. Ingat, karena kita pernah baik dengan orang. Ya, karena baik sama orang. Kita berbuat baik di sini, nanti balasan di sini. Oh, enak di sini aja. Enggak bisa kita ke sini tanpa kita ke sini dulu. Jadi kita berbuat baik dulu, nanti Allah akan kondisikan di mana tempat baik itu. Jadi kalau kita berbuat baik di sini, ingin di sini, jangan harap. Jangan harap. Ya. Saya kasih contoh ya. Saya mengadakan pelatihan di Pagaralan. Ada beberapa tahun yang lalu. Jadi saya ditelepon panitia, rencana 1 minggu. Ustadz izin. Ya, kenapa Bunda? Ustadz, nanti Ustadz nginepnya di mana? Di Pilah, saya bilang. Makannya Ustadz di mana? Restoran. Ustadz bawa apa? Bawa kendaraan. Ya. Dia itu mau bicara. Saya tahu arahnya. Bunda, tidak usah repot-repot. Saya punya Pilah sendiri. Saya punya pom bensin. Saya punya restoran. Kenapa? Karena itu semua punya Allah. Kita berjanji, oke, seminggu kita pelatihan, tidak usah bayar saya. Ustadz, sudah. Nanti kalau dibayar saya pulang. Akhirnya udah sepakat, bla bla bla, tes minggu. Hari ketiga, saya ditemuin oleh istri wali kota. Dia nanya dengan ketua, Bu, dibayar berapa Ustadz itu? Tidak, kami sudah sepakat Ustadz begini. Kata ibu wali kota, boleh tidak saya kasih jeruk aja? Insya Allah boleh kalau itu. Tapi udah sepakat bahwa sebelah tidak boleh bla bla. Udah seminggu bla bla. Masya Allah luar biasa. Saya pulang ke Palembang, saya tuh butuh uang 700 juta. Saya butuh 700. Alhamdulillah dipenuhin oleh Allah. Lewat mana? Bukan lewat jemaah Pagaralan tadi. Dari mana saya dapatnya? Ternyata 7 hari di sana, 1 hari dibayar 100 juta oleh Allah. Keren kan? Kenapa orang tidak pernah kenal memberikan? Oh, enak banget sama dia, aku tidak berjuang, tidak apa-apa, dia memberi aku. Dia bisa memberi ini atas perbuatan ini dulu. Bukan kita memuliakan dia, ini dulu baru dapat ke sini. Sekarang pertanyaannya, kalau kita isi jemaah, 1 minggu tetap kita bayar 700 juta, sanggup tidak jemaah? Tidak sanggup, mati katanya. Tapi Allah punya cara. Allah punya cara. Sebenarnya bunda-bunda, Bapak Ibu sekalian, kita dapat di sini, ini bukan hasil di sini, hasil perbuatan kita kemana-kemana.
Jadi maka dari itu bahwasanya tidak ada balasan kebaikan melainkan kebaikan itu juga. Jadi rugi tidak berbuat baik. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita teruskan karena waktu kita sampai jam berapa, Bib? 9:30. Oke, kita kejar ya waktunya. Kita langkahkan sedikit. Nanti PPT saya kasih aja. Nah, Bapak Ibu sekalian, pernah mendengar tidak bahwasanya nanti kalau saya masuk neraka, tolong cari teman kita nanti bisa nyari kita. Sekarang saya tanya sama Ustaz Habib, Ustaz masuk surga, mau cari temannya neraka, mau enggak? Panas. Ya, panas. Mau. Kita pahami dulu ya, neraka itu bahan bakunya. Ya, kita pahami dulu bahan bakunya. Siapa masuk sana jadi bahan baku. Surat 66 ayat 6. Sebelum kita lanjut ke naskahnya. Jadi kita menepis pembicaraan menjual surga tadi. Seolah-olah punya terapel surga. Ya, dibaca. Sesungguhnya Surat pada 66 ayat 6. Ya. Didengarkan? Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Stop. Bahan bakarnya apa? Manusia dan batu. Batu panas, masuk manusia, cama karewa lili. Kita masuk neraka tadi. Mau? Kalau jadi bahan bakar juga. Kita paham dulu bahan bakarnya. Bukan neraka tuh lemak kayak ini. Benar pernah dengar? Nanti kalau kamu masuk surga, cari aku di neraka. Maaf ya, Bang. Jadi bahan bakar. Ya, bahan bakarnya terus lagi. Manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar. Penjaganya malaikat yang sangat taat pada Allah. Begitu melihat orang di neraka, apa kau kata malaikat? Rasain kau. Gila melihat orang surga, salam, makanlah, pepek lenjer, pepek panggang. Itu katanya lemak juga, adu burgo. Ya, kalau neraka itu apa? Malaikat itu taat, bukan bebenis. Ya, ada penjelasan lagi di tafsir ya. Terus lagi. Yang keras, yang tidak mendurhakai Allah. Ya, keras tidak pernah mendukung Allah. Jadi antara surga dan neraka itu ada pembatas. Itu di luar itu neraka, ini surga ada pembatas. Tapi tidak bisa saling tembus. Tidak bisa saling tembus. Pacak ngobrol lah pacak. Pacak wong yang masuk neraka itu ngobrol masuk surga pacak. Tapi tidak bisa saling tembusin. Tidak bisa saling tembusin. Ya. Tidak bisa saling tembus. Nanti kita bahas lagi bahwa tidak bisa tembus ya. Bahwa neraka-neraka, surga-surga. Nah, dari mana kita nak masuk ke neraka nak nyumputi kawan tadi? Pintu mana? Naik lift. Ya. Tapi itu keajaiban Allah. Oke. Maka Allah mengatakan dia tafakarun. Kita bahas ayatnya. Kita buka surat 44 ayat 40-41. Sesungguhnya hari keputusan, hari kiamat itu adalah waktu yang dijanjikan bagi mereka semua. Terus Yaitu hari yang seorang karib tidak dapat memberi manfaat kepada karib. seorang karib tidak bisa memberikan manfaat dengan karib. Jelas ayatnya? Jelas ayatnya. Maka penasaran. Misalkan nanti Pak Arif tadi nanya, Pak siapa tadi Pak? Pak Syarif. Pak Syarifnya ngelamun di surga sama istrinya. Ada malaikat. Kat. Nanya, Kat. Apa kata malaikat? Manalah kawan aku tuh katanya. Yang nama katanya Pak Sandi lu. Akrab sama aku dulu. Tetangga. Oh, kata malaikat Pak Sandi. Nanyengok. Ayo nanyengok. Siap kata malaikat. Pas dijengok, Pak Sandi neraka tadi. Pak Sarip langsung berlari. Untung aku tidak berkawan dengan dia. Kalau tidak tepongkeng aku di situ kan. Nah. Ustadz di mana ayatnya? Surat 37. Kita 51-nya dulu. Surat 37, 51. Boleh Ibu baca? Kelihatan enggak? Boleh baca enggak apa-apa silakan. Ya. Sudah 51 melampat 54 ya. Ya langsung. Ya.
A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Berkatalah salah seorang di antara mereka, sesungguhnya aku dahulu di dunia pernah mempunyai seorang teman. Nah dia ngomong, kat, kata dia. Aku dulu punya teman, kat. Siapa namanya? Roy Martin ini ibaratnya. Oh, Roy Martin gitu. Apa kata malaikat? Kita baca dari 37 ayat 54 ya langsung, 54 ya. Surat Adilah ayat 54 langsung. Dia berkata, maukah kamu meninjau temanku itu? Galak kau, kalau bahasa kita, nanyengok. Oke, ayat berikutnya. Maka dia meninjaunya, lalu dia melihat temannya itu. Maka tadi ninjau, bunda siapa namanya? Jingok, kata malaikat, kata bunda tadi, siapa namanya? Bunda tadi dia, kat, aku punya teman dulu. Siapa? Betty Lapea. Oh, Betty Lapea, nengok. Kata malaikat, nengok. Ayo, kata malaikat. Bunda kan baju selir, kata bunda nengok ke neraka tadi. Pas pinggir, kan nengok baik. Bukan masuk nerakanya. Kata malaikat, tuh Betty Lapea. Untung aku tidak berkawan sama kau. Baca ayat berikutnya. Dia berkata, demi Allah engkau hampir saja mencelakakanku. Ditolong apa tidak? Nah dari mana ayat mengatakan ditolong tadi? Dari mana? Hadis katanya. Hadis itu ucapan Nabi. Tidak mungkin ucapan Nabi ini di Al-Quran berbeda, omongannya berbeda. Yang paling tinggi itu hadis katanya. Iya. Al-Quran itu tidak ada tanpa hadis. Benar. Kenapa? Ya hadis itu kan ucapan Nabi. Al-Quran itu ucapan Nabi. Coba. Pernah mendengar Allah, Al-Quran itu lebih tinggi daripada hadis. Hadis itu tidak ada kalau tidak ada. Al-Quran itu tidak ada kalau tidak ada hadis. Bingung kita menganalisanya. Padahal ilmu yang paling tinggi Al-Quran kan? Ya, itu teks. Kita baca 3923. Jangan sampai kita tuh ragu dalam Al-Quran sama hadis itu ya. Coba baca Arabnya. Baca Arabnya. Agak cepat deh. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis. Ada kalimat hadis ya. Apa hadis itu? Baca artinya. Al-Quran dari mana? Ucapan Nabi. Disuruh catat. Hadis tadi, cara pelaksanaan ucapan Nabi juga. Maka kalau ada yang mengatakan, Al-Quran itu tidak ada kalau tidak ada hadis. Jangan salah arti tapi. Memang tidak ada Al-Quran itu kalau tidak ada hadis. Maksudnya tidak ada ucapan Nabi tadi. Kan Al-Quran itu ada ucapan Nabi kan? Atas kiriman dari Allah tadi. Itu teks dan konteksnya itu. Maka kalau orang tidak ngerti, begitu mengatakan, Al-Quran itu tidak ada kalau tidak ada hadis. Seolah-olah, apa ya? Orang bingung katanya tinggi Al-Quran, tapi kenapa begini? Ini teksnya dulu, pahami dulu hadis itu apa. Apa hadis tadi? Perkataan yang baik. Ya, Al-Qurannya adalah perkataan siapa? Nabi. Maka dicatat oleh sahabat dulu. Yang bukan Al-Quran, yang hadis tadi tidak boleh dicatat karena takut tercampur. Ya, maka Nabi itu ada siro, ada hadis. Nyambung ya? Oke. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita kembali. Yang tadi kalau katanya kata hadis, hadis yang mana? Apakah mungkin hadis itu berlawanan dengan Al-Quran? Yang ucapan Nabi yang mengatakan hadis itu berlawanan dengan Al-Quran? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Dan di sini dijelaskan bahwasanya, ya, seorang anak tidak bisa menolong seorang bapak tidak bisa menolong anak. Surat 31 ayat 33. Dibaca. Hai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu dan takutilah suatu hari yang pada hari itu seorang bapak tidak dapat menolong anaknya dan seorang anak tidak pula dapat
menolong bapaknya sedikit pun. Sesungguhnya janji Allah adalah benar, maka janganlah sekali-sekali kehidupan dunia memperdayakan kamu, dan jangan pula menipu syaitan memperdayakan kamu dalam taati. Nah, seorang bapak tidak bisa menolong seorang anak tidak bisa menolong seorang bapak. Dari mana kita bisa tolong? Dari mana kita jadi buat terapur surga? Ya. Kalau bisa kita tolong bapak kita dulu. Nanti nolong kawan deh. Kalau bisa dapat jatah nolong, pasti ngumpul dulu. Ini bapak dia bisa tolong, yang kawan tadi 2 kali dijelaskan. Nanti sahabat kamu tidak ada manfaat sama sekali. Tidak bisa menolong sama sekali. Dan nanti tadi bertanya, memang ada bertanya di Al-Quran tuh. Kat, aku dulu punya kawan kan. Baik pasangan aku. Siapa namanya? Betty Lapea. Oh, nengok kata malaikat. Ayo Kat, pengen tahu Kat. Begitu lihat apa tadi? Apa katanya? Untung aku tidak akrab dengan kau. Tidak ditolong dah. Tadi ada katanya dia ke neraka dulu nak nyari kawan aku. Kamu udah sabar rapi. Masuk akal tak? Masuk akal. Makanya kalau kita ada Al-Quran itu pinter kita. Tidak baca dibudi-budin lagi. Faktanya jelas. Dan nanti bunda, kita dekat ibu, kita berlari. Nyawa ada ibu kita, ada mak kita datang. Kabur gitu. Nah, apa jahatnya itu Ustaz? Nah, coba kita buka. Ya. Suratnya 80, ayat 34 sampai dengan 37. Ya. Pada hari ketika manusia lari dari saudaranya, Terus lagi. dari ibu dan bapak, Nah, dari saudaranya, dari ibu bapaknya kita punya kesibukan masing-masing nanti pada saat dia kiamat itu. Pada saat pada masa juga kita sibuk masing-masing. Bunda menagih orang yang punya hutang dengan bunda. Bunda menagih orang yang pernah zolim. Bunda menagih orang yang pernah apa. Bunda menagih orang yang habis sabun mandi dulu kamarnya. Ya. Nanti pada saat bunda ada sedekahan, ada yang bungkus daging tidak ngomong. Ditagih juga nanti. Harus ngomong. Kecuali katanya silakan dibungkus. Boleh, ini dah. Bungkus dulu, ngomong tagih nanti. Ada catatannya semua. Kita tidak tahu siapa yang zalimi kita kan? Ya. Tidak tahu gitu. Tapi ternyata banyak catatan. Tagih. Pakai cakai QRIS. Siapa tagih. Kemarin saya ada suatu dinas pendidikan. Guru agama yang terlambat datang. Terlambat 10 menit. Kalau tidak minta maaf sama muridnya. Ditagih. Ibu itu terlambat. Tagih. Bayangkan. Berapa sekelas muridnya? 40 murid. Nagih semua. Begitu saya presentasi mengenai apa-apa ini, ya Allah Ustaz, tidak galak lagi nih pelain seperti ini. Ya, gitu kan. Kita tidak sadar kan. Maka kalau saya ngajar, maaf ya, saya ngajar di ini kalau sering banyak bolong. Terakhir, saya ajak mid semester ke restoran pagi sore. Nak, makanlah kamu. Apa kamu punya gaji? Sering tidak masuk, berapa kali tidak masuk? Nah, ini kita ganti kuliah ini dan makanlah semau kamu, saling maafkan. Tidak bisa, nanti dituntut oleh mahasiswa. Mahasiswa kan tidak marah, kita tidak masuk. Tapi nanti dituntut. Siswa tidak marah, kita tidak masuk. Tapi dituntut. Ada catatannya. Karena misalkan jam 8 kita datang, tadi 7.30 saya dari sini. Kenapa? Jadwalnya jam 8. Kalau saya terlambat 10 menit, nanti dituntut. Saya tidak mau dituntut. Kalaupun terlambat, saya segera minta maaf. Karena apa? Dituntut. Kira-kira kalau jemaahnya nyari semua kita, bayangkan berapa jemaah nyari tanggung jawaban kita. Maka kalau motivator pengadilan Allah ini luar biasa. Ini luar biasa. Lari dari ibu. Dan nanti Bapak Ibu sekalian, seorang bapak itu ingin jual anaknya, yang jual istrinya. Atau seorang istri ingin jual suaminya, jual anaknya. Jual ke neraka. Bingung kalimatnya? Nah, bingung. Ustaz aja bingung hari ini. Ya, kita buka.
Kita buka suratnya surat 70. Ayatnya 11 sampai 12. Sedang mereka saling memandang. Orang kafir ingin kalau sekiranya dia dapat menembus dirinya dari azab hari itu dengan anak-anaknya dan istri-istrinya dan saudara-saudara. Nah, nanti orang kafir itu dijual anaknya, istrinya. Begitu mau masuk neraka, jangan cut, biar anakku saja masukkan neraka, cut. Istriku saja, cut. Nah, dijualnya anaknya. Ya, di dunia kan sayang sama anak. Sayang enggak? Nggak masuk neraka udah sayang lagi. Anak aku saja masuk, anak aku saja. Istri aku saja. Atau saudara-saudara aku yang pernah minta tolong sama aku. Coba lihat. Kalau kita ceramah lepas, ini bingung kan? Mudi Ustaz itu. Bohong lah itu. Ini fakta Al-Quran. Kami menyusun naskah ini bukan mudah. Ya, bukan mudah nyusun. Anakku saja, istriku saja. Tidak tembus dia. Luar biasa ya. Tidak mau masuk neraka tadi. Tidak mau masuk neraka. Jadi nanti Bapak Ibu sekalian, sekarang pertanyaannya, Bapak Ibu sekalian, kalau kita masuk surga, anak kita masuk neraka, sedih tidak kita? Tidak sedih lagi. Tidak lagi. Bunda-bunda kalau masuk surga, suaminya masuk neraka, sedih tidak? Tidak lagi. Kapan ditanya misalkan bunda surga, bun mana suaminya? Tuh di neraka. Mulut mentuh neraka. Yang mana? Itu yang dikelewing-lewing. Kalau sedih, di neraka tidak ada rasa sedih. Kan kalimat tidak ada rasa gembira, bahagia. Ya. Kalau misalkan bunda, maaf ya, bunda masuk surga, ini surga, itu anak neraka. Orang surga tadi. Nanti akan dilepaskan, dihapuskan rasa kasih sayang. Dihapuskan. Mana anaknya? Tuh. Mana suaminya, Bu? Tuh yang di neraka. Sama artis yang kalau dia joget, sikok bagi dua. Sekarang kita berpikir lagi. Andai kata kita di surga, anak kita masuk neraka, kita sedih. Berarti tidak sesuai dengan SOP surga. Surga itu punya SOP. Kan bahagia. Pakai gelang-gelang emas, baju bagus, gembira, makan semua ada. Nah sekarang pertanyaannya. Nabi Nuh kan berbeda sama anaknya. Pada saat Nabi Nuh mengatakan, ya Tuhanku sesungguhnya keluargaku. Apa kata Allah? Wahai Nuh, sesungguhnya dia bukan keluargamu. Dia bukan anakmu. Maka Nuh hilang rasa kasih sayang. Nuh menangis tidak di kapal? Enggak. Pada saat anaknya tidak mau masuk kapal, Nuh meminta kepada Allah, ya Allah, sesungguhnya keluargaku. Kan ada. Apa kata Allah? Wahai Nuh, sesungguhnya dia bukan anakmu. Nah di situ Nuh dihilangkan rasa kasih sayang. Nuh langsung berangkat. Ada tidak Nuh mutar kapal? Putar dulu kapal anakku. Tidak ada. Tidak ada. Langsung Nuh berangkat. Putar dulu istriku. Tidak ada. Nah maka Bapak Ibu sekalian, kehidupan kita kok dikisah-kisahkan di Al-Quran. Masya Allah ini luar biasa ya. Luar biasa. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.